Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya bagi kami sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur karena kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami senantiasa Tuhan. Sehingga kami tidak kehilangan arah. Sehingga Engkau menyediakan tempat di mana kami bisa beristirahat. Engkau menyediakan rumput, padang rumput yang hijau. Engkau menyediakan air bagi kami. Bahkan Engkau menyediakan kekuatan bagi kami. Dan Engkau juga menyertai kami sehingga kami tidak perlu takut akan apapun juga. Biar malam hari ini Tuhan sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan roh hikmat, pewahyuan dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Jadi di dalam istilah psikologi itu ada yang namanya eros dan thanatos. Nah, sesungguhnya ini adalah nama dari dewa-dewa Yunani, ya Bapak Ibu. Dan kalau eros kita mungkin sudah sering mendengar, tetapi thanatos ini mungkin tidak banyak orang yang mengerti karena ini memang istilah yang khusus gitu ya. Jadi mereka bersaudara. Nah, sebetulnya secara umum ini eros ini sederhananya adalah naluri untuk hidup. Katakan naluri untuk hidup. Jadi naluri untuk hidup, keinginan untuk hidup. Nah, salah satunya adalah memang itu dipengaruhi atau salah satunya itu dimanifestasikan dalam bentuk dorongan secara seksual. Kan kita ketika belajar tentang 4 macam kasih ya, ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih filio, ada agape. Nah, eros sendiri itu artinya adalah kasih romantis ya, jadi antara lawan jenis. Tetapi sebetulnya itu hanya salah satu hal. Tetapi yang pasti adalah bahwa eros ini sendiri adalah naluri untuk hidup. Nah, sedangkan thanatos itu adalah kebalikannya. Itu naluri atau keinginan untuk mati. Nah, kalau kita orang-orang yang percaya Kristus, kita sudah ngerti pelayanan pelepasan, kita juga sering diajar tentang dunia roh. Ini namanya roh kematian. Ya. Nah, roh kematian sendiri memang ada yang seperti menyerang dari luar dengan mungkin dengan kecelakaan, dengan kita ada seseorang mengalami sesuatu sehingga dia mati, kecelakaan atau kena bencana dan sebagainya. Tetapi ada yang namanya naluri itu keluar dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini namanya thanatos. Bukan Thanos ya. Kalau Thanos itu apa itu di Avenger? Yang cincin akinya besar itu, apa banyak gitu ya. Ini thanatos, ini adalah naluri atau dorongan untuk mati. Nah, thanatos ini sifatnya merusak, baik merusak diri sendiri maupun merusak orang lain, sehingga dia bersifat agresif gitu ya. Bersifat agresif sehingga dia bisa mengakhiri hidup orang lain, kemudian akhirnya dia mengakhiri dirinya sendiri. Kita sering melihat atau membaca di berita atau melihat di TV bahwa ada seorang ibu yang karena tekanan, karena stres, karena depresi, dia membunuh anak-anaknya terlebih dahulu. Ya, belum lama ini, kira-kira mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, di daerah Jawa Barat, ibu ini menggorok leher anak-anaknya sendiri. Anaknya ada 4 dan semuanya digorok lehernya. Tapi yang satu itu nggak sampai mati.
sehingga dia harus ditangani secara intensif. Kemudian ibu ini membunuh dirinya sendiri. Ada juga yang kepala rumah tangga, seorang bapak kasih minum istri dan anak-anaknya racun, ya, terus akhirnya terakhir dia bunuh diri gitu. Dan itu sebetulnya sangat-sangat sering terjadi. Nah, saya tergelitik untuk menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara, karena saya dengan anak-anak ini mengikuti berita ada banyak kejadian mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri. Ya, dalam 3 bulan ini, jadi bulan Agustus, September, Oktober, ini sudah ada 8 kasus. Yang itu secara berurutan terjadi dan saya sungguh prihatin, saya sungguh miris bahwa ini terjadi di sekitar kita. Nah, saya berdoa bahwa kita semua ini ngerti kebenaran dan kita ini bisa berdoa, berjuang supaya hal-hal yang sedemikian ini dijauhkan dari kita dan juga keluarga kita. Yang setuju katakan amin, ya. Karena memang ini kondisi yang apalagi ini akhir tahun, ya, akhir tahun. Seperti biasa kita ini ketika akhir tahun saya selalu mengingatkan iblis itu juga punya target. Bukan hanya perusahaan, bukan hanya toko, bukan hanya orang-orang yang punya usaha yang punya target akhir tahun bisa closing. Tetapi iblis juga punya target, bagaimana dia menyeret orang-orang yang bisa diajak untuk ke neraka. Nah, salah satunya adalah dengan bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri sudah jelas tidak masuk surga. Jadi saya mau katakan kepada semuanya dan anak-anak muda juga, bahwa bunuh diri ini tidak ada hukumnya, bunuh diri ini masuk surga. Makanya ketika ada seseorang bunuh diri itu memang yang sulit adalah orang yang mendoakan, terutama kalau dia orang Kristen. Ya, karena didoakan bagaimana? Karena jelas-jelas dia mengambil kedaulatan Tuhan untuk menyelesaikan dirinya sendiri, untuk mengakhiri dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau singkat aja kasih contoh yang terjadi di beberapa perguruan tinggi, ya. Yang pertama itu ada mahasiswa IPB yang gantung diri. Ini mahasiswa baru. Jadi bulan Agustus, ya, bulan Agustus dia sedang ospek, dia mahasiswa baru dan dia ditemukan gantung diri di kamar kosnya. Dia belum mulai kuliah ini baru ospek. Dia baru mengikuti orientasi, gitu ya, masa orientasi mahasiswa. Dia belum kuliah. Nah, ospek itu tekanannya belum seberapa ketika dia harus kuliah. Dengan segala tugas-tugas, dengan tekanan-tekanan berbagai hal, itu belum seberapa. Nah, dia gantung diri. Terus yang kedua, sama-sama di bulan Agustus, itu di UIN, Sunan Kalijaga, gantung diri juga. Penyebabnya tidak dijelaskan. Dan yang ketiga, itu masih di bulan Agustus, itu mahasiswa UGM, mahasiswa aktif, itu gantung diri juga di kamar kosnya. Lalu yang keempat, kalau kita dengar ini mahasiswa kedokteran yang mau mengambil spesialis di Undip dan dia overdosis, ya, bunuh diri karena dia mengalami pembulian, ya, mengalami pembulian. Dia sudah sempat video call sama orang tuanya, ya, tapi kita nggak tahu apakah orang tuanya ini peka atau enggak, lihat tanda-tandanya karena tidak semua orang tua juga punya pengetahuan di situ, ya, sampai ke situ sehingga dia bunuh diri. Ini sudah dokter dan dia mau mengambil spesialis dan dia harus mengakhiri hidupnya karena dia merasa nggak kuat. Dan memang terjadi kekisruhan yang luar biasa, ada hal-hal yang memang membuat dia tertekan dan teman-temannya juga ternyata mengalami hal yang sama. Tetapi dia memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Ini di bulan Agustus, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang di bulan September itu ada 2 yang tercatat. Ini yang tercatat, ya, yang tercatat dan terekspos di berita. Itu mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya. Lompat dari lantai 22. Jadi gedung itu punya lantai sampai 22, tingkat 22 dan dia lompat dari ketinggian lantai 22. Masalahnya apa? Asmara. Ya. Jadi ternyata patah hati, tekanan di dalam dunia percintaan itu bisa membuat seseorang bunuh diri dan itu sudah lagu lama, ya.
Saudara ingat filmnya Romeo dan Juliet? Siapa yang tahu film Romeo dan Juliet? Berarti sudah tua. Karena anak-anak yang kecil-kecil ini nggak tahu. Romeo dan Juliet. Akhirnya mereka bunuh diri dua-duanya, ya, minum racun bersama. Karena mereka cinta yang tidak disetujui. Tidak direstui orang tua dan akhirnya mereka minum racun maut. Ya, filmnya tapi saya nggak pernah tertarik sih. Saya pernah nonton, tapi saya tidak pernah tertarik untuk nonton lagi gitu misalnya. Dan saya juga tidak menganggap bahwa cerita ini cerita yang patut untuk diceritakan. Makanya anak-anak saya nggak ngerti, nggak apa-apa deh gitu ya. Ini lompat dari ketinggian 22, lantai 22 karena asmara. Nah, yang keenam ini yang cukup membuat saya ini sesek gitu ya sama anak-anak kami sekeluarga ini membahas ini rasanya menyesakkan. Ini di Universitas Petra. Dia lompat dari lantai 12. Masalahnya adalah dia merasa dibully. Ya, merasa dibully. Nah, awalnya adalah kenapa kami punya cerita yang agak detail kronologis karena salah satu teman anak-anak di JDP ini sekarang kuliah di Petra. Sehingga dia punya kronologisnya kenapa sampai anak ini akhirnya bunuh diri. Jadi dia ditegur sama teman sekelompoknya karena dia dianggap tidak bekerja dalam pekerja kelompok. Nah, saya nggak tahu, kita semua nggak tahu cara negurnya gimana, tapi yang jelas anak ini nggak terima. Sehingga dia naik ke lantai 12 dan dia sebelum dia lompat, dia tuh sempat foto dan posting di Instagram ya. Di Instagram. Dia tuliskan kata thank you gitu. Nah, akhirnya dia lompat. Nah, yang membuat kami ini bersedih, artinya kami ini prihatin adalah dia seorang anak pendeta dan ibunya seorang psikolog. Itu sempat membuat saya merinding dan rasanya sesak dada saya. Kita semua ini orang tua yang tidak sempurna. Kita juga seringkali tidak tahu apa yang sedang anak-anak kita alami, betul? Karena kita terbatas. Ngurusi A, B, C, cari uang, kita pelayanan, banyak hal. Tidak semua hal-hal detail itu yang kita tahu tentang anak kita. Tetapi ketika anak ini memutuskan untuk aku lompat aja dan aku mau mati, artinya dia sudah tidak punya rasa percaya kepada siapapun juga. Bukan hanya orang tuanya, tapi gak percaya kepada siapapun juga, termasuk pada Tuhan. Sehingga dia mengakhiri hidupnya. Orang tuanya sudah kesaksian, ya orang tuanya berkata bahwa mereka gak tahu kalau anaknya ternyata depresi. Nah, makanya waktu hari Selasa kita EVA online, saya berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang punya anak remaja. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini tidak bisa menjangkau mereka 100%. Kita tidak bisa melihat mereka 24 jam. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Tetapi kita ini punya, saya bilang sama anak-anak, mama ini punya jalur langit. Ya, apa itu jalur langit? Berdoa. Ketika mungkin Samuel agak susah dikasih tahu, saya bisa berdoa, batalkan Tuhan. Kalau ini bukan kehendak-Mu, batalkan Tuhan. Saya punya hak. Dan saya pernah melakukan itu. Jalur langit. Ya. Kalau mungkin ada seseorang yang susah sekali dikasih tahu, jalur langit. Ya. Nah, ini di bulan September. Nah, di bulan Oktober, ini Oktober baru menginjak tanggal 11. Tapi sudah 2 kasus bunuh diri di mahasiswa. Yaitu yang pertama mahasiswa UNES. Mahasiswa UNES itu di Semarang, dia karena tekanan keluarga dan terlilit hutang sehingga dia gantung diri. Dan di suratnya, dia meninggalkan sebuah surat yang berkata demikian. Tidak perlu ada tangisan karena aku produk gagal yang tidak layak ditangisi, katanya. Dan dia gantung diri. Gantung dirinya pakai tas plastik, di situ dibilang ketika ditemukan. Dan yang terakhir ini yang baru-baru saja itu di Untar, Jakarta. Lompat dari lantai 4. Alasannya adalah karena tekanan, karena stres.
ini baru kasus-kasus yang terekspos. Ini bukan dari Januari sampai Oktober. Ini baru dari bulan Agustus sampai bulan Oktober, sampai Oktober yang masih awal-awal ini. Nah, saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Ini adalah spirit Thanatos itu yang sebetulnya sedang ditiupkan kepada banyak orang, sehingga ketika mereka mengalami stres, ketika mereka mengalami tekanan, ketika mereka mengalami masalah, mereka sudah tidak bisa percaya kepada siapapun juga. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun juga. Saya pernah mengalami masa-masa di mana saya berkata, kalau gitu aku mati aja. Nah, itu sudah termasuk sebetulnya. Berarti ada sesuatu dalam jiwa itu yang rusak, sehingga engkau berpikir bahwa ini tidak bisa ditolong lagi. Sesuatu dalam pikiranmu yang berkata ini sudah tidak bisa tertolong, sehingga berkata aku mau mati aja. Dan saya melihat bahwa sebetulnya kita semua ini mungkin walaupun tidak terucapkan, tapi mungkin ketika kita sedang mengalami hari-hari yang sangat-sangat rendah, ketika kita berada di titik rendah, kadang-kadang sempat terpikir, mungkin lebih baik aku mati aja, gitu ya. Ada seorang hamba Tuhan Gerbang Indah waktu itu kesaksian, karena dia dalam kesulitan, dalam pelayanan dan sebagainya, sehingga dia berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil aku sekarang, aku siap Tuhan. Lalu Pak Bambang naik, Pak Bambang bilang, Bapak ini egois, nggak mikir anaknya, nggak mikir istrinya, ya enak Bapak dipanggil Tuhan, sudah selesai, masalah enggak mikir lagi. Tapi yang ditinggal gimana? Dia pengen segera dipanggil Tuhan. Nah, sebetulnya itu adalah dorongan bahwa dia karena sudah enggak kuat, selesai sampai di sini aja lah. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah punya pikiran begitu. Enggak apa-apalah kalau aku mati sekarang, kayaknya aku sudah siap lah Tuhan. Nah, hati-hati loh ya. Ini suara Tuhan atau sebetulnya ini Thanatos ini yang sedang merasuki diri Bapak Ibu. Nah, jadi ini sesuatu yang sebetulnya buat saya ini menjadi PR bagi kita untuk berdoa bagi generasi muda ya. Kita mungkin nggak kenal sih mahasiswa-mahasiswa itu, kita juga nggak ngerti kok serapuh itu gitu loh. Ya, kita nggak ngerti apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, bagaimana orang tuanya mendidik mereka, bagaimana orang tuanya juga berperan dalam proses pertumbuhan mereka, kita nggak tahu. Tapi yang mesti kita lakukan adalah selamatkan generasi yang ada. Yang setuju dengan saya katakan amin. Makanya ini confirm sekali ketika gembala kita berkata, doakan setiap hari minimal 5 orang. Minimal loh ya, minimal 5 orang. Anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, engkau bisa mendoakan siapapun juga yang engkau bisa ketemui. Doakan mereka. Apa salahnya sih menyebut nama mereka di dalam doa? Bisa jadi mungkin hari itu dia sedang membutuhkan sebuah pertolongan. Dan ketika engkau berdoa, maka Tuhan itu menjamah hidupnya. Saya pernah menegur seseorang karena dari jarak jauh dia dikasih nomornya atau pokoknya gimana, akhirnya konseling jarak jauh dengan orang yang depresi. Dan konselingnya bukan sama saya, tapi saya sering dengar gitu, sering tahu gimana konselingnya. Nah, mungkin dianggapnya ini biasa, tapi akhirnya orang ini bunuh diri. Saya bisa nangis loh Bapak Ibu Saudara. Kalau dibilang baper gitu. Tapi buat saya ini berarti orang ini butuh pertolongan sebetulnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, misalnya ya suatu kali ada orang yang Bapak Ibu Saudara tahu ini depresi, lalu dia sudah menyebutkan, aku mau bunuh diri, aku mau mati aja, aku lebih baik lompat dari sana, pokoknya dia rasanya pengen mati. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak sanggup untuk mengkonseling mereka, serahkan kepada ahlinya. Oke, Bapak Ibu, jangan menganggap bahwa itu hal yang sepele. Sebab ketika seseorang itu sudah berkata, aku pengen mati aja, aku pengen bunuh diri. Sebetulnya itu sedang ada sebuah kerusakan di dalam pikirannya. Ada sebuah kerusakan di dalam jiwanya sehingga dia butuh ditolong. Kalau saudara memang tidak bisa menjawab dan tidak bisa menangani, serahkan kepada orang yang bisa menanganinya dengan baik. Sehingga
meminimalis orang itu yang kita konseling itu akhirnya melakukan sebuah tindakan bunuh diri. Nah, di Alkitab apakah ada orang-orang yang pernah mengalami hal ini? Kita buka di 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Kita mau baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat dulu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 mulai ayat yang pertama. Judulnya adalah Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu." Ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sampai di sini dulu. Saudara lihat bahwa ketika ini nabi Tuhan, nabi yang diurapi oleh Tuhan. Tapi ketika takut dia bisa sangat-sangat egois. Apa yang dia lakukan? Ia meninggalkan bujangnya di sana. Bujangnya ditinggal. Kenapa? Karena dia takut Isabel itu akan membunuh dia. Padahal dia sedang baru saja melakukan sebuah demonstrasi ilahi bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan sehingga akhirnya nabi-nabi Baal itu kalah karena kuasa Tuhan dinyatakan di Gunung Karmel dan dia menyembelih nabi-nabi Baal itu. Dia mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat. Tetapi ketika dia takut, ketika dia diintimidasi, dikatakan maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bahkan dia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat saya bacakan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi ketika dia meninggalkan bujangnya, gak peduli bujangnya itu nanti ketangkep atau enggak, dia pokoknya menyelamatkan diri. Ini nabi Tuhan. Ketika takut, ini manusiawi. Jadi ketika seseorang itu takut, dia ini bisa sangat-sangat egois ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Coba buka di terjemahan BMIK. BIMK. Kebalik. Ada ya di situ ya? Ya. Lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Saya tidak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan. Ambillah nyawa saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Nah, ternyata Elia yang seorang nabi Tuhan itu pernah mengalami yang namanya keinginan untuk mati saja. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan. Di terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi. Di dalam terjemahan baru dikatakan cukuplah itu. Sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Dia sudah tidak peduli dengan panggilan Tuhan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan tugas-tugasnya, dengan visinya. Dia sudah enggak peduli lagi dengan jiwa-jiwa. Dia sudah enggak peduli lagi dengan bujangnya, enggak peduli. Yang jelas aku sudah enggak tahan, saking takutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu sampai melakukan tindakan bunuh diri, itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena putus asa, bisa karena dia takut, bisa karena dia tertolak, bisa karena dia kehilangan arah, ya macam-macam.
Tapi Elia di sini penyebabnya adalah takut. Nah, sekarang kita mau lihat. Ini cara Tuhan untuk membuat dia bangkit. Dia tidak ingin mati lagi. Nah, ayat yang kelima saya bacakan. Saya agak geli sih ketika baca ini ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Mungkin dia berpikir gini, aku mau tidur di bawah pohon arar, siapa tahu nanti tiba-tiba aku buka mata sudah di surga. Ya, ada banyak remaja, orang-orang yang patah hati atau orang-orang yang sedang putus asa. Ketika ada masalah tidur aja, siapa tahu bangun-bangun nanti sudah ketemu Yesus gitu ya. Oh enak men. Belum selesai tugasmu. Lalu tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lalu saya senyum sendiri. Jangan-jangan solusinya ini memang harus dikasih makan. Gitu ya, ketika seseorang itu takut, dia sangat tertekan, bahkan Elia ini berkata, aku pengen mati aja. Cukup sampai di sini. Ya memang tidak semudah itu ya Bapak Ibu Saudara. Kita ini ketika menghadapi orang yang depresi, kita nggak bisa menganggap bahwa itu tuh orang gila, nggak bisa. Nah seringkali banyak orang yang menganggap ketika seseorang itu depresi, stres berat, ketika dia mungkin sampai nggak mandi, lalu banyak orang awam itu menyebutnya, ini gila dia. Nah kita harus merubah cara berpikir, ini kan pelayan-pelayan semua. Ini kan orang-orang yang sudah dimuridkan, yang setuju katakan amin. Kan saya pernah sampaikan lidah seorang murid, untuk apa tujuannya? Supaya engkau bisa mengatakan, mengucapkan sepatah kata yang membuat orang yang sedang lelah, orang yang sedang sedih, yang sedang tidak berdaya itu bisa bangkit kembali. Jadi stop ya ketika ada orang yang butuh pertolongan atau mungkin sedang depresi, stres berat, engkau berkata, wah ini memang stres, gila dia. Ya kasih salam, ayo rubah cara pandangmu. Kasih salam kanan kiri, rubah cara pandangmu. Nah, siapa tahu sebetulnya Bapak Ibu Saudara ini diutus untuk menolong mereka. Marta sempat cerita bahwa di tempat usahanya ini banyak orang-orang yang ya saya nggak ngerti itu penyebabnya apa. Apakah karena syarafnya, apakah karena jiwanya ya. Tapi saya berkata berarti kamu di situ disuruh berdoa untuk daerah itu karena banyak yang terganggu gitu ya, terganggu jiwanya. Nah, solusinya adalah diberi makan malaikat. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu takut sampai mau mati rasanya, ya sampai dia ini pengen selesai sudah sampai di sini aja Tuhan. Nah dia yang pertama harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya mengalami dijumpai malaikat. Makanya kita harus berdoa supaya dia punya harapan dengan membawa dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kalau membaca seterusnya kita bisa lihat bahwa yang diberi makan, malaikat itu memberi makan Elia apa? Roti dan daging. Roti dan daging. Ya kan? Burung gagak, ada burung yang nganter dia daging. Makanan enak. Artinya makanan yang bergizi. Nah secara rohani mungkin itu bisa diartikan ya kita mesti memang memberikan makanan yang bergizi. Tetapi ketika kita mungkin berhadapan dengan memang orang yang harus kita tolong. Yang pertama ketika ketemu orang depresi itu pasti lemah. Pasti dia tubuhnya sangat lemah karena mungkin dia tidak mau makan, dia tidak mau berbuat apa-apa, dia mungkin minum aja susah. Jadi yang pertama jangan langsung ditengking, jangan langsung katakan bahasa roh gitu. Kasih makan dulu. Amin. Kasih makan dulu. Kasih makan enak. Oh iya kasih makan enak dong. Kasih makan. Itu adalah tanda bahwa kita juga mengasihi dia. Nah saya membayangkan, saya memang agak melo dan agak mendramatisir sih ketika
dengar mahasiswa itu bunuh diri gitu ya. Saya membayangkan di akhir-akhir hidup mereka ini mungkin mereka mengalami sebuah kebingungan kepada siapa aku mau bercerita. Atau mungkin dia sudah sempat cerita tapi orang itu tidak peka dan tidak tanggap bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Seandainya gitu ya, seandainya ada orang yang ngerti gitu ya, ngerti lalu akhirnya menolong dia, mencegah dia, ya tapi itu pilihan. Yang paling membuat saya sesek sih sebetulnya yang anak gembala ini ya. Dan saya berpikir bahwa betapa keluarga hamba Tuhan itu enggak bebas dari yang namanya hal-hal yang begitu. Keluarga pendeta, sekalipun ini pendeta karismatik loh Bapak Ibu Saudara. Ternyata enggak kebal juga ya dengan hal yang beginian dan mereka harus ngalami kehilangan anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini Elia karena takut sehingga dia ini punya yang namanya keinginan untuk udahlah mati aja. Cabut aja nyawaku Tuhan. Nah yang kedua adalah Yunus. Mari kita buka di dalam Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal yang keempat. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Jadi ini ceritanya adalah dia kan disuruh ke Niniwe, dia nggak mau, dia malah pergi ke Tarsis. Naik kapal digoncang badai, sampai akhirnya dia masuk ke perut ikan. Dan ini adalah setelah dia keluar dari perut ikan sehingga dia taat pergi ke Niniwe. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kenapa dia kesal? Karena Tuhan akhirnya mengampuni Niniwe. Niniwe ini mau dimusnahkan sama Tuhan. Nah, menurut beberapa cerita di balik itu latar belakangnya, kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe adalah karena dia punya trauma masa lalu ketika dia kecil, orang-orang Niniwe itu menyerang kotanya. Sehingga keluarganya hancur, rumahnya dibakar, kotanya atau tempat tinggalnya, lingkungannya itu hancur karena diserang oleh orang Niniwe. Tetapi justru Tuhan menyuruh dia ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan. Dan dia nggak mau, makanya dia maunya pergi ke Tarsis. Tetapi ketika Tuhan buat dia berpuasa di perut ikan, dia bertobat, dia akhirnya dimuntahkan sama ikan, dan akhirnya dia pergi ke Niniwe memberitakan pertobatan, dan Niniwe bertobat, Tuhan mengampuni Niniwe sehingga Niniwe tidak jadi dimusnahkan. Tetapi hal itu membuat Yunus marah, kesal. Harusnya Niniwe itu dihancurkan saja. Kenapa? Karena dia punya dendam, karena dia punya sakit hati. Ayat yang kedua, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Nah ini lanjut, saya bacakan lagi. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia masih berharap hancur aja, dimusnahkan aja. Ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan, Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar apa? Ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Tuhan itu menghibur dengan menumbuhkan pohon jarak untuk Yunus ini bernaung. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek
pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya apa? Mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ya, sampai di sini. Jadi Tuhan ini kayak ngajak guyon sama Yunus. Tadinya untuk menghibur hatinya dikasih pohon supaya dia bisa berteduh. Tapi akhirnya pohonnya mati karena ulat, lalu datanglah angin sehingga panas terik dan dia kepanasan dan dia marah dan dia pengen mati. Nah, Yunus ini masalahnya di mana? Dia punya dendam. Dendam yang sangat mendalam, kemarahan yang terpendam sehingga dia ini lebih baik aku mati aja. Dan ada loh orang-orang yang mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri karena dia punya sakit hati yang tidak terselesaikan. Lebih baik aku mati saja. Nah, Tuhan ini solusinya apa bagi Tuhan? Dihibur. Ya, tadi dikatakan ditumbuhkan pohon jarak untuk apa? Menghibur dia, supaya dia terhibur. Jadi orang yang sedang marah, yang sedang sakit hati, boleh kok saudara hibur. Saya kadang-kadang kalau ada orang yang datang, kayak tadi itu ada yang telepon ya, ya konseling tipis-tipis gitulah dari jauh. Konseling tipis-tipis, ya masalah enggak jauh-jauh, masalah hubungan dengan teman pelayanan, hubungan dengan suami, hubungan dengan anak. Ya, saya bawa dia untuk diberi pengertian tapi sambil guyon, bercanda. Bercandanya bukan bercanda yang enggak ada artinya, tapi saya bawa dia supaya ngerti. Coba kamu berpikir begini, coba kamu renungkan, mungkin teman pelayananmu itu begini. Mungkin dia begini karena begini. Saya ajak dia untuk main logikanya main. Dan akhirnya dia berkata, iya juga ya, iya juga. Nah, saya juga sedang, kalau konseling secara langsung sih enggak. Tapi ada satu teman hamba Tuhan dari luar kota juga yang menghadapi jemaatnya ini pengennya bunuh diri. Dan dia pengen ngajak istri dan anak-anaknya untuk bunuh diri. Nah lalu dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Lalu saya kasih nasihat, kasih arahan. Kalau memang dia sudah arahnya menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri, kamu harus bawa dia untuk ketemu psikiater. Ya, karena ini sudah berbahaya. Kalau di situ memang tidak ada yang bisa menangani dengan konseling, dengan dibawa untuk misalnya didoakan secara khusus dengan kuat pelepasan, bawa ke psikiater. Artinya menolong supaya dia tidak tiba-tiba melakukan tindakan agresif. Gitu ya, sehingga dia bisa bunuh istrinya, ngajak keluarganya untuk bunuh diri. Dan ini enggak secara langsung saya konseling, tetapi saya dari beberapa hal yang saya dengar, dari beberapa hal orang bercerita, saya melihat bahwa memang ini roh kematian ini sedang ditiupkan. Ya, Thanatos ini, naluri untuk mati ini sepertinya menjadi sebuah tren. Oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu Saudara. Siapapun anggota keluarga kita mesti doakan mereka dengan kuat. Amin. Supaya jangan sampai ketika mereka menghadapi masalah mereka putus asa. Tidak punya pengharapan. Nah, kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang ini dibilang adalah generasi stroberi. Kenapa dibilang generasi stroberi? Karena stroberi itu bentuknya bagus, indah, eksotik gitu ya. Orang kalau lihat stroberi, apalagi stroberi yang import itu ya, wah itu mesti, walaupun mungkin dia nggak doyan stroberi, tapi pasti tertarik. Bentuknya menarik, tetapi yang indah itu ternyata sangat lembek. Ketika diremes aja sekali, dia sudah hancur. Itulah kenapa anak-anak sekarang banyak yang dinamakan generasi stroberi. Generasi yang sepertinya indah, bagus, tapi sebetulnya dalamnya ini kosong. Dalamnya ini lembek, dia nggak tangguh gitu. Nah, penyebabnya apa? Itu bisa karena pola asuh, ya. Ada pola orang tua yang kompromi, terlalu permisif.
Tapi ada orang tua yang terlalu mengekang, yang terlalu ini semuanya tidak baik. Ada yang terlalu permisif, apa-apa dituruti. Ya boleh sana, ya boleh. Yang penting anaknya anteng. Anak-anak kecil-kecil gitu ya, piye-piye itu udah pada main HP. Mbak yang bantu saya di sini, dia bilang HP saya rusak Bu. Kenapa? Dirusakkan anak-anaknya. Lah anak-anaknya enggak ngerti bahwa ini HP untuk mamanya kerja, untuk komunikasi, dia ini kerja. Tapi ya gimana lagi, daripada rewel saya kasih aja. Ya sudah, itu resikomu, saya bilang begitu. Karena kok nggak berani menegur. Kompromi, permisif, nah tapi ada orang yang overprotective. Apa-apa nggak boleh. Ini menghasilkan anak-anak yang bermasalah. Lalu yang selanjutnya anak-anak nggak diajarkan mandiri. Saya tadi tanya sama Joyce, sejak kapan ya mama ini sudah nggak pernah bangunin kamu lagi? Artinya mereka sudah setel alarm sendiri, bisa bangun sendiri, dan ketika bangun itu langsung tahu apa yang harus mereka lakukan. Ngisi bak mandi, lalu siapkan ini, sehingga saya sudah tidak perlu naik lagi ketika pagi-pagi itu saya langsung turun gitu. Mulai sejak kapan ya? SMA, enggak lah, SMP sudah. Tapi kan waktu itu pandemi ya, jadi pandemi itu misalnya mereka kan sekolah di rumah. Tetapi akhir dari pandemi itu mereka sudah sekolah, mereka sudah mandiri, mereka sudah bisa bangun sendiri tanpa saya harus ngoyak-ngoyak, bangun toh, cepet toh, ayo toh bangun. Enggak, saya sudah enggak lakukan itu, mereka sudah bisa mandiri. Nah ini melatih kemandirian, mengajarkan kemandirian. Lalu anak-anak, kenapa terjadi generasi stroberi? Anak-anak yang tidak terbiasa atau tidak latih menghadapi kesulitan. Misalnya tugas sekolah, tugas sekolah susah, ya udah sini, mama yang kerjakan tugas sekolah, gitu. Tidak diajar untuk menghadapi kesulitan, sehingga ketika mereka dewasa, mereka akan terbiasa untuk menghindari kesulitan. Ketika ospek kena digojlok kakak tingkatnya sedikit aja, mereka sudah berkata, wah nggak kuat, akhirnya bunuh diri. Seperti yang terjadi, yang saya tadi katakan. Ketika di dalam pekerjaan, baru bekerja sedikit saja tekanan, ditegur atasan, dia sudah nggak kuat. Akhirnya dia memilih untuk keluar. Nah, saya berdoa bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang aware terhadap hal-hal yang hari-hari ini sedang iblis memang sedang sisipkan, iblis sedang sebarkan kepada generasi hari ini. Dan saya percaya sebetulnya yang bunuh diri bukan hanya mahasiswa hari-hari ini. Tapi ada banyak orang yang tidak terekspos. Bukan masalah bunuh dirinya, tetapi artinya mereka kehilangan pegangan. Mereka sedang tidak percaya kepada siapapun juga, termasuk pada Tuhan. Nah, apa yang Alkitab katakan? Paulus dalam keadaan yang sangat susah, dianiaya ketika dia memberitakan Injil, dia menghadapi banyak hal. Dia berkata di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Kita akan baca bersama-sama dan kemudian kita akan berdoa. Filipi 4 ayat 12 dan 13, kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Sudah? Belum ya? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya melihat anak-anak muda, ya kadang-kadang anak-anak bercerita kepada saya. Mereka komplain dengan kondisi orang tuanya. Dan mereka selalu berkata, kamu enak ya Sam, kamu anaknya orang kaya. Saya bilang aminkan saja. Kita nggak perlu cerita-cerita bahwa mungkin hari itu kamu sedang tidak bawa uang saku. Aminkan saja. Lalu saya tanya, menurutmu apa yang membuat berbeda sehingga kamu ini dipikirnya nggak punya masalah?
orang tuamu orang kaya, ya saya aminkan, ya diberkati, amin. Lalu dia berkata, mungkin itu tentang mentalitas. Bahwa mereka itu tidak menganggap ketika hari ini tidak punya uang itu adalah sebuah kemiskinan. Saya pernah ceritakan itu. Mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang proses yang memang harus dilalui dalam kehidupan. Ada waktunya kita diberkati dan kita bisa agak longgar, leluasa gitu ya. Kita bisa beli apa yang kita inginkan. Yang kita butuhkan langsung kita bisa beli. Tapi ada waktu-waktu memang sama Tuhan kita disuruh ngerem. Tunggu. Nanti kamu akan bisa beli, tapi tunggu. Dan mereka tidak alergi dengan kata tunggu itu. Ya walaupun mungkin kadang-kadang sempat agak cemberut gitu ya. Tapi mereka sudah terbiasa untuk berespon, gak apa-apa, nanti akan ada waktunya aku bisa beli. Dan mereka menganalisa bahwa itu yang membuat mungkin teman-temanku berkata bahwa aku ini gak pernah punya masalah. Nah saya berkata, ya apa yang bisa kamu lakukan? Lalu dia cerita, kadang-kadang kalau ada temanku yang gak bisa jajan, ya aku bilang udah ini buat kamu, kan toh aku bawa bekal. Udah kamu beli apa, nanti aku bayarin. Gitu. Apa yang bisa kamu lakukan? Tolong mereka, supaya mereka merasa bahwa mereka ini punya orang yang mempedulikan mereka. Mungkin dari hal kecil, mungkin dari makanan seharga 5.000, 10.000 ya. Atau mungkin beli minum. Tapi mereka tahu bahwa ada orang yang mengasihi mereka. Jadi Paulus berkata, aku ini ngerti apa itu kenyang, apa itu lapar. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, aku ngerti. Jadi jangan alergi dengan hal-hal itu. Kenapa? Saya mencoba berpikir, kenapa orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Karena mereka merasa bahwa keadaan hari itu adalah kiamat bagi mereka. Keadaan hari itu akan untuk selama-lamanya buat mereka. Sehingga mereka berkata, cukup, thank you. Ya, dan mereka lompat dari gedung yang tinggi. Mereka gantung diri, mereka overdosis dan sebagainya. Tetapi Paulus berkata, mengajarkan kepada kita. Karena dia mengalami banyak hal juga. Dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus yang mengasihi aku. Karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi mulai hari ini kalau kita pernah punya pikiran untuk menghilang atau untuk saya juga pernah merasa pengen menghilang. Menghilang aja, pengen tahu sebetulnya kalau saya menghilang tuh ada orang yang cari enggak gitu, saya. Dan ternyata itu juga salah satu bagian dari sebetulnya spirit Thanatos itu sedang membisiki kita. Enggak ada yang kebal Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam tekanan kadang-kadang mungkin itu terbisik. Tapi mungkin kalau hari ini engkau pernah mengalami, udahlah Tuhan cukup sampai di sini, aku mendingan mati aja lah. Tidak kuat aku menghadapi kayak gini. Minta ampun di hadapan Tuhan malam hari ini. Dan kau juga harus doakan keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucumu. Supaya mereka bisa menanggung segala perkara ketika mereka ada di dalam Kristus. Mari tutup Alkitab kita berdoa bersama-sama.
bagi keluargamu, berdoa bagi keturunanmu, berdoa untuk pasanganmu, anak-anakmu, berdoa untuk cucu-cucumu kelak. Mari berdoa untuk mereka. Mungkin dalam sejarah silsilah keluargamu ada orang yang pernah bunuh diri di masa lalu. Mari engkau minta Tuhan tunjukkan dan kau putuskan supaya itu tidak menurun sampai generasi yang selanjutnya. Roh putus asa kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang mudah menyerah, roh yang tidak kuat untuk menanggung setiap beban atau kesulitan, hari ini kami mau patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi kami Tuhan, supaya mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh, mereka menjadi generasi-generasi yang kekuatannya ada di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan yang menghimpit, mereka lari kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru dan mereka menyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita basyandakara, mari menyembah Tuhan, sembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita basyandakara, kita labasyikaya, buat kami mengerti bahwa apa yang kami hadapi hari ini, apa yang kami hadapi hari-hari ini, itu bukan untuk mengakhiri, membuat kami menjadi putus asa. Tetapi Tuhan sedang ingin menambahkan kekuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin hari ini kami mengalami sakit yang tidak ujung sembuh Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami sakit yang berkepanjangan. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan itu mengalir bukan hanya di anggota fisik secara jasmani, tetapi juga mengalir di jiwanya, mengalir di pikirannya. Tuhan, kami minta kesembuhan itu mengalir, kesembuhan mengalir. Berikan kekuatan yang baru, harapan-harapan yang baru. Dibukakan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur
Biar mereka mengambil keputusan untuk lari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan hikmat. Dan kami percaya ketika hikmat itu turun, maka berkat Tuhan dicurahkan. Dicurahkan karena ada jalan keluar yang dibukakan. Kami menolak setiap keputusasaan, kami menolak setiap ketawaran hati. Dan kami mematahkan spirit kematian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup karena Engkau sudah rela mati bagi kami supaya kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Engkau Tuhan penyembuh kami. Engkau Tuhan pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan pulanglah dengan membawa damai, sejahtera, sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Persekutuan dengan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus sudah digenapi melalui kematiannya di kayu salib. Sehingga ketika dia berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Sehingga semua yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliahmu, pelayananmu dan Tuhan